Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi seputar bantuan pemerintah. Nah, apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan menginformasikan terkait bantuan sosial teman-teman, di mana pemerintah kembali menyalurkan banyak bantuan khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kurang lebih mungkin hampir ada 10 bantuan teman-teman. Nah, ada beberapa bantuan yang pencairannya hingga bulan Desember teman-teman. Nah, silakan teman-teman simak video penjelasan langsung dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program bantuan di masa pandemi COVID-19. Jelaskan kepada teman-teman wartawan respons untuk mendukung masyarakat dan usaha, terutama usaha kecil PKL dalam menghadapi PPKM level 4 ini. Kalau kita lihat program-program bansos yang diberikan pemerintah untuk kartu sembako 12 bulan 18, kartu prakerja program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga itu ekuivalen sekitar 40 juta jiwa dengan anggaran 28,31 triliun. Tidak ada perubahan. Yang ada adalah mereka nanti diberikan tambahan beras 10 kg. 10 juta PKH ini juga mendapatkan kartu sembako yang saat ini sudah diberikan untuk 12 bulan bagi 10 juta plus 8,8 juta keluarga. Jadi 18,8 juta keluarga penerima kartu sembako. Itu ekuivalen 75,2 juta jiwa. Anggarannya sekarang ini 42,37 triliun akan diberikan tambahan di dalam rangka kita menghadapi kenaikan itu tadi COVID yang mengharuskan adanya PPKM level 4. Oleh karena itu kami menambahkan untuk seluruh 18,8 juta keluarga ini diberikan tambahan 2 bulan tambahan. Itu berarti 200.000 kali 2. Jadi mereka akan mendapatkan total 14 bulan kali pembayaran program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga. Artinya 75,2 juta jiwa dengan anggaran tambahan 7,52 sehingga totalnya menjadi 49,89 triliun. Untuk saat ini Kemensos juga akan menambahkan target penerima kartu sembako yang merupakan usulan dari daerah, yaitu mereka yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sembako, non kartu sembako, dan tidak mendapatkan bantuan langsung tunai, BST. Sehingga ini adalah tambahan dari 18,8 juta akan ditambahkan 5,9 juta keluarga. Kalau rata-rata 4 jiwa dalam satu keluarga ini berarti tambahan 23,6 juta jiwa. Mereka akan mendapatkan sama dengan kartu sembako 200.000 per keluarga per bulan untuk durasi 6 bulan, mulai bulan Juli ini. Sehingga ini akan menambah jumlah coverage keluarga yang mendapatkan bantuan pemerintah. Jadi tadi 18,8 plus 5,9. Ini termasuk yang PKH 10 juta keluarga atau rata-rata tadi 4 jiwa berarti 40 juta jiwa. Pemerintah juga memberikan BST, bantuan langsung tunai untuk 10 juta keluarga selama 6 bulan. Yang 4 bulan sudah dibayarkan, yang 2 bulan ini belum dibayarkan. Kita akan membayarkan pada bulan Juli ini. Yang kemarin memang ada perbaikan dari data penerima bantuan sosial di TKS. Jadi ini 10 juta keluarga atau ekuivalen 40 juta jiwa akan mendapatkan 6,14 triliun atau dalam hal ini total keseluruhan BST untuk 10 juta keluarga untuk tahun ini akan mencapai 17,46 triliun rupiah.
Pemerintah akan memberikan tambahan bansos dalam bentuk beras in kind yang berasal dari Bulog, yang coveragenya adalah ditujukan kepada seluruh tadi keluarga PKH, keluarga harapan, keluarga sembako, dan keluarga BST. Sehingga totalnya tadi 18,8 juta plus 28,8 juta. Plus 18,8 juta plus 10 juta, mohon maaf. Totalnya menjadi 28,8 juta keluarga atau ekuivalen 115,2 juta jiwa, di mana setiap keluarga akan mendapatkan tambahan, ini tambahan 10 kg beras di atas bantuan tadi tunai yang diberikan baik untuk BST maupun dan penerima kartu sembako. Pemerintah juga di dalam suasana ini untuk memberikan dukungan pada masyarakat 32,6 juta pelanggan listrik yang dalam hal ini adalah pelanggan rumah tangga dengan 450 VA dan 900 VA yang diskon untuk bayaran listriknya akan diperpanjang sampai dengan Desember. Harusnya ini selesai bulan September nanti, kita memutuskan untuk diperpanjang sehingga seluruh tahun masih dalam kondisi mendapatkan diskon, dan ini berarti menambah 1,91 triliun anggaran kita, sehingga total diskon listrik yang dinikmati oleh 32,6 juta pelanggan ini adalah sebesar 9,49 triliun rupiah. Untuk dunia usaha dan pelaku usaha, kita tetap memberikan bantuan rekening minimum atau abonemen untuk rekening listriknya. Ini terutama untuk pengusaha-pengusaha di mana mungkin kapasitas tidak dipakai semuanya atau termasuk hotel-hotel, dan mereka tidak perlu terbebani dengan biaya rekening minimum atau abonemen. Untuk fasilitas ini kita perpanjang sampai Desember, sehingga kita menambahkan 420 miliar rupiah dari fasilitas yang sekarang ini sebetulnya hanya sampai September. Kita perpanjang sepanjang tahun, sehingga total anggaran untuk bantuan rekening minimum dan abonemen listrik ini adalah 2,11 triliun. Ini yang menikmati adalah 1,14 juta pelanggan, terutama tadi usaha-usaha yang mengalami kondisi sangat berat. Program Kartu Prakerja dan bantuan subsidi upah yang tadi Ibu Menaker sudah menjelaskan. Saat ini ada anggaran 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Kami tadi sudah membahas dengan Ibu Menaker, akan ada dari 10 triliun anggaran yang kita tambahkan untuk pekerja ini akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja yang tadi bekerja di sektor non-kritikal di daerah yang level 4 dengan pendapatan upahnya 3,5 juta maksimum dan sudah menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja. Sehingga kami akan memberikan 8,8 triliun rupiah bagi tadi bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta pekerja non esensial, masing-masing sebesar 500.000 untuk 2 bulan, dibayarkan sekaligus menjadi 1 juta sekaligus bayar dengan kriteria yang sudah dijelaskan oleh Ibu Menaker. Nah, sisa anggaran 10 triliun yang kita alokasikan untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan kartu prakerja. Jadi kartu prakerja akan menambah dari 20 triliun menjadi 21,2 triliun. Sehingga jumlah mereka yang mendapatkan kartu prakerja akan bisa meningkat. Namun mayoritas tambahan ini adalah untuk para pekerja yang upahnya tadi 3,5 juta. Dengan catatan perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Jadi program untuk para pekerja ini tambahan 10 triliun adalah untuk mencegah tidak terjadinya PHK. Perusahaan mendaftarkan atau tadi pekerjanya sudah ada di dalam daftar BPJS dan tidak di PHK, namun pekerja ini memang menghadapi kondisi tekanan
karena mereka adalah non-critical, sementara ada di level 4 dari PPKM, sehingga kemungkinan mereka jam kerjanya menurun atau bahkan dirumahkan namun tidak di PHK. Sehingga ini yang menjadi target dari bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di PHK-kan dan pekerjanya mengalami penurunan dari penerimaan karena mereka adalah sektor non-critical. Yang lain kami sudah sampaikan beberapa kali bantuan kuota internet dimulai Agustus ini pada saat anak-anak mulai belajar lagi, namun karena kondisi COVID mereka masih harus menggunakan internet atau belajar jarak jauh, sehingga kita memberikan subsidi internet bagi seluruh murid di Indonesia, siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Apakah mereka di sekolah biasa maupun sekolah keagamaan di bawah Kementerian Agama seperti pesantren dan madrasah. Ini penerimanya kuota internet ini adalah 38,1 juta, yaitu siswa, mahasiswa dari mulai SD, SMP, SMA, madrasah ya dalam hal ini, pesantren dan tenaga pendidik, guru-guru serta dosen. Anggarannya 5,54 triliun tambahan dari 3 triliun yang sudah ada, sehingga total anggaran untuk kuota internet tahun ini akan mencapai 8,54 triliun. Saya ingin jelaskan sedikit untuk BLT Desa. Ini sayangnya tadi saya punya tayangan yang lebih detail, tapi ya nggak apa-apa. Dari 28,8 triliun anggaran dari transfer dana desa itu digunakan untuk BLT dengan sasaran adalah 8 juta kelompok penerima. Nah, kami dalam hal ini meminta kepada seluruh desa atau daerah untuk bisa meningkatkan akselerasinya di dalam pemakaian atau penyerapan anggaran desa ini. Catatan yang kami miliki untuk untuk bantuan LT desa ini sekarang masih realisasinya di 6,112 triliun rupiah, atau dari 28,8 itu masih 21,2%. Nah, kalau kita lihat 163 daerah penyerapannya masih di bawah 8,2%. Untuk ini 25.000 desa, 547 desa, mereka penyerapan BLT-nya masih sangat rendah. 163 daerah, 25.547 desa yang dana desanya baru dicairkan BLT-nya 938 miliar, padahal anggarannya 11,5 triliun. Jadi kami berharap untuk 163 daerah ini atau 25.547 desa bisa segera mengakselerasi pencairan BLT-nya, sehingga masyarakat desa terutama mereka kelompok penerima bisa langsung mendapatkan bantuan anggaran ini. Kemudian 151 daerah itu pencairan atau 25.815 desa, pencairan BLT desanya masih 21,7%, ini baris yang kuning, atau 2,182 triliun dari anggaran 10,048 triliun. Artinya baru 21,7% dari anggaran 10,048 triliun yang terrealisir untuk pembayaran BLT desa di 25.815 desa di 151 daerah, baris yang kuning. Untuk baris yang biru ada 99 daerah yang pencairan BLT desanya sudah mencapai 37,3% dari 6,09 triliun.
atau dalam hal ini 2,273 triliun rupiah. Nah, desanya adalah 15.208 desa yang pencairan BLT-nya sudah antara 30 hingga 50% atau secara titiknya di 37,3%. Hanya 21 daerah atau 2.873 desa yang pencairan BLT desanya sudah di atas 50% atau untuk persisnya 59,7%, karena ini sudah bulan ke-7. Jadi dalam hal ini mereka lah yang sudah mengalokasikan dan sudah melaksanakan BLT desanya sesuai dengan tepat waktu untuk 2.873 desa atau 717 miliar sudah dicairkan dari 1,2 triliun. Ini adalah daerah-daerah yang sudah cukup cepat. Dan kita berharap 21 Pemda ini yang saya tulis di atas ini, kabupaten-kabupaten yang Pemdanya sudah melakukan pencairan BLT desanya secara cukup tinggi, yaitu di atas 50%, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Baru, Karangasem, Mempawah, Buleleng, Kudus, Denpasar, Sleman, Hulu Sungai Tengah, Mimika, Belitung Timur, Sinjai, Bolang Mengandau Utara, Lombok Utara, Banyu Asin, Bondowoso, Manggarai Barat, Banyuwangi, Hulu Sungai Selatan, Sukabumi, dan Kendal. Mereka lah yang sudah tadi mencairkan dana desanya untuk BLT di atas 50%. Kita akan mendorong yang 163 daerah yang di atas itu yang masih sangat kecil, yang baru 8%, dan 151 lagi yang baru mencairkan 21, sehingga masyarakat benar-benar bisa terbantu. Terakhir, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita meminta untuk tidak hanya BLT desa yang segera dicairkan di dalam pelaksanaan oleh pemerintah desa dan diawasi oleh pemerintah kabupaten terutama, namun juga penggunaan dana APBD-nya yang dipakai untuk membantu masyarakat, Perlinsos 12,11 triliun plus 13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi. Ini kalau lihat bantuannya, bantuan sosial masyarakat terdampak 6,9 triliun, pemberian makanan tambahan dan perlindungan sosial 5,2 triliun, pemberdayaan UMKM 2,3 triliun, dan subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi 11 triliun. Namun dari dana 25,46 triliun yang ada di APBD, sekarang ini baru terserap 18,5% atau 4,7. Kita berharap terutama daerah-daerah yang masuk level 4, akselerasi untuk mencairkan dana yang ada di dalam APBD-nya bisa segera dilakukan sehingga masyarakat bisa sangat terbantu. Sekali lagi kalau kita lihat per daerah, lihat komposisinya, daerah yang tadi dana Perlinsos dan pemberdayaan ekonominya yang sudah dicairkan di atas 50% baru di 24 daerah. Dalam hal ini realisasinya ada nggak next-nya? Mungkin nggak ada di sini. Sedangkan mayoritas 324 daerah itu baru mencairkan 6,2%. Sangat kecil. Nah ini tabelnya. Jadi 324 daerah itu rata-rata pencairannya baru 6,2%. Yang sudah mencairkan di atas 50% hanya 24 daerah. Sedangkan 128 daerah lain yang baris kuning itu pencairannya baru 22,5%. Jadi mayoritas daerah-daerah ini masih belum masuk di dalam kategori yang bisa merealisir program-program daerah sendiri yang sebetulnya sangat membutuhkan. Kalau kita lihat klaster keempat yang di atas 50%,
itu adalah masih sangat kecil. Jadi sekali lagi kita akan mendorong bersama-sama Kemendagri, surat edaran dari Mendagri sudah ditambahkan lagi untuk bisa mendorong hal ini. Terakhir Pak Menko, untuk UMKM tadi yang sudah dibahas tadi siang dengan Pak Menko, bisa diumumkan bahwa kita memberikan tambahan bantuan untuk BPUM kepada tambahan 1 juta. Untuk bulan Juli sampai dengan September ini, sebetulnya sudah ada anggaran untuk 3 juta peserta UMKM yang akan mendapatkan bantuan usaha kecil sebesar 1,2 juta per usaha kecil PKL. Kami menambahkan alokasi 1,2 triliun untuk tambahan lagi 1 juta peserta. Sehingga ada 4 juta peserta yang nanti akan mendapatkan BPUM dalam periode Juli hingga September ini. Yang kita harapkan ini akan menambah dan melengkapi apa yang sudah dibayarkan 9,8 juta. Kalau kita lihat mereka yang mendapatkan mayoritas adalah para pedagang eceran, termasuk yang tadi disebutkan mereka penjual makanan minuman, penjual roti, penjual kue basah, warung makanan, industri kue basah, kedai makanan, dan para pedagang keliling. Ini semuanya yang masuk dalam kategori mayoritas di 37,7 adalah mereka yang pedagang eceran, kemudian penyedia makan, warung-warung 16,5 dan 14,3% adalah yang membuat industri kue basah, kue kecil, kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Kemudian baru 9,7% adalah para petani dan bekerja di sektor kehutanan peternakan. Untuk industri kecil, pakaian jadi, penjahit itu 5,4%, termasuk jasa binatu tadi 1,3%, untuk reparasi mobil, motor, pencuci mobil itu 1,9%, dan salon, pangkas rambut 0,9%. Ini yang penerima dari berbagai tadi bantuan untuk 9,8 juta yang sudah direalisir di semester 1 dan sekarang kita akan menambah 4 juta target pesertanya. Saya tutup Bapak, untuk perlindungan sosial halaman 16 kalau bisa ada mengenai jumlah komposisi penerimanya, petani dan buruh tani, ada enggak di dalam itu? Nah ini Bapak, jadi tadi kalau tadi adalah penerima untuk UMKM yang tadi mulai dari pedagang eceran dan pedagang kaki lima, warung dan yang lain-lain, ini adalah yang menerima bansos, baik dari PKH maupun tadi sembako, BST dan lain-lain. Kalau kita lihat komposisinya 18,4 juta pekerja atau 54,1% adalah para petani, peternak, dan pekebun. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta itu yang mendapatkan tadi bantuan sosial PKH, kartu sembako, BST 4,2 juta atau dalam hal ini mereka 5,1% adalah UMKM. Kemudian nelayan ada 3,45%, buruh pabrik ada juga yang penerima BST 2,4%, dan guru, terutama ini biasanya guru honorer 0,21%. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri nanti ada irisan mereka yang mendapatkan bansos, juga ini adalah mereka yang akan mendapatkan tadi bantuan untuk UMKM. Kita harapkan akan lebih merata, sehingga memang yang membutuhkan akan menjadi tercover dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, terutama yang berasal dari APBN, namun juga yang tadi dari APBD. Jadi untuk ini semuanya kita menaikkan anggaran untuk alokasi bantuan bansos dari 153,86 naik menjadi 187,84 triliun rupiah. Mungkin demikian Bapak yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Menko.
Pak Menko-nya nggak ada. Ya,